Halo Sobat Ratu Anime, hari ini Ratu akan menceritakan Battle Through the Heavens. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya serta ramaikan kolom komentarnya ya. Api teratai Buddha Engri skala kecil. Angin dingin memotong langit, menyebabkan Nalan Yanran yang terkejut dan linglung pulih. Setelah dia melakukannya, dia melambaikan tangannya dan sebagai refleks bersyarat, dia tampaknya mencoba meraih pedang ringan yang telah ditembakkan dengan eksplosif ke bawah. Namun, dengan kekuatannya saat ini, sudah menjadi tekanan besar untuk menampilkan wind speed. Tidak mungkin baginya untuk mengarahkannya seperti anggota tubuhnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya sebagai kata panjang, yang membawa kekuatan yang mengesankan dari segala arah, karena hancur dengan keras seperti matahari panas ke arah Xiao Yan berdiri di tanah terbuka. Hatinya saat ini berantakan total. Dia mengerti bahwa dalam hatinya dia memiliki kesan yang baik, dan mungkin sedikit semangat persaingan untuk tidak pernah mau mengakui terhadap pemuda yang bernama Yan Xiao. Seorang pria yang memiliki kekuatan yang menaklukkan orang lain, tanpa memiliki wajah yang cantik. Karena memiliki emosi yang rumit ini, Nalan Yanran meninggalkan ketidakpedulian yang biasanya dia miliki ketika berbicara dengan orang lain dalam percakapannya dengan Yan Xiao. Nada suaranya yang hangat dan lembut adalah sesuatu yang telah ia gunakan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun pada pria yang bukan kakak atau kerabatnya. Meskipun waktu dia tidak bersentuhan dengan Yan Xiao terlalu lama, Xiao Yan telah menggunakan identitas ini untuk tanpa ampun menyia-nyiakan semua kemampuan luar biasa yang menyebabkan orang berulang kali terkejut. Dengan api surgawi di tangannya, dia menyembuhkan Searing Poison yang bahkan pil King Guhe tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika ia berpartisipasi dalam pertemuan agung alkemis, ia menonjol dari berbagai alkemis terkemuka dari berbagai negara. Selain itu, ia bahkan telah menjadi penyelamat pada saat terakhir untuk mengubah gelombang kompetisi, menciptakan keajaiban di bawah situasi tanpa harapan dan membantu asosiasi alkemis kekaisaran merebut kembali kehormatan mereka yang mereka akan kehilangan. Satu demi satu, prestasi tesis ini, yang menyebabkan darah orang mendidih, telah menyebabkan banyak wanita muda yang berbeda merasakan kasih sayang kepadanya. Di bawah aura semacam ini hasil yang menonjol, bahkan seorang wanita luar biasa seperti Nalan Yanran tidak bisa menahan perasaan sedikit terpesona. Gadis apa yang tidak pernah membayangkan di dalam hatinya bahwa pangeran tampan yang dicintainya tidak menerima sorakan dari puluhan ribu orang? Tanpa diragukan lagi, para pahlawan menyukai keindahan, tetapi juga keindahan yang juga mencintai para pahlawan. Tindakan Yan Xiao saat itu, di mana ia melakukan yang terbaik untuk melindungi reputasi asosiasi alkemis kekaisaran Jiama, mungkin bukan niat aslinya, tetapi di mata warga kekaisaran Jiama, ia layak kata pahlawan. Terlepas dari betapa acuhnya dan angkuh Nalan Yanran, dia juga seorang wanita. Terlebih lagi, momen ketika pemuda itu menerima puluhan ribu sorakan adalah juga saat di mana dia menjadi yang paling menarik bagi orang lain. Dari emosi yang berantakan di hatinya, Nalan Yanran bahkan memiliki dorongan untuk menarik kembali pedang panjang tadi. Namun, setelah dia gagal tindakan ini, dia tiba-tiba menjadi diam. Dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya saat dia menatap Xiao Yan di bawah. Emosi dalam matanya seperti puluhan ribu benang yang terjerat bersama, tampak rumit dan sulit untuk dipisahkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya menusuk yang menjadi semakin besar di matanya. Dia juga menemukan reaksi orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Sebagai sesuatu yang akan terungkap cepat atau lambat, dia tidak berpikir untuk menyembunyikan identitasnya yang lain untuk waktu yang lama. Api berwarna hijau dan ungu perlahan naik di tangannya. Kekuatan menekan yang menghantamnya dari langit di atas menekan pakaian itu erat-erat ke kulit Xiao Yan. Api berwarna ungu berkedip-kedip berulang kali. Hanya sekelompok api berwarna hijau yang bergoyang dengan angin dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah.
Xiao Yan mengangkat tangannya ke ketinggian yang sama dan segera tetapi perlahan-lahan mempersempit jarak di antara mereka. Tampaknya telah merasakan tabrakan yang akan segera terjadi, kedua api tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan intens. Bibit nyala api mulai melompat ketika suhu panas mereka mulai naik dengan cepat. Apa yang dia pikirkan lakukan? Ketika mereka menyaksikan tindakan aneh Xiao Yan, Fama, Gu He, dan yang lainnya di pohon-pohon besar, semua tertegun dan wajah mereka bingung. Orang ini benar-benar berpikir untuk menggabungkan dua jenis api yang berbeda bersama-sama. Dia memang layak disebut sebagai ahli kimia tingkat 6. Setelah beberapa pemikiran, dia mengerti maksud Xiao Yan. Wajahnya langsung terpana. Apakah dia gila? Dia sebenarnya berpikir untuk menggabungkan dua api yang berbeda. Bukankah dia takut akan serangan balasan dari nyala api? Sebagai ahli alkimia tingkat 6, Gu He secara alami memiliki pemahaman yang jelas tentang perlawanan dan ketidakcocokan dua api yang berbeda. Kesulitan mencoba menggabungkan dua api yang berbeda secara bersamaan hampir tidak terbayangkan. Bahkan Gu He sendiri tidak berani menjamin bahwa dia memiliki kemampuan semacam itu. Tentu saja, dia juga belum pernah mencoba hal seperti itu sebelumnya. Lagi pula, tidak semua orang di dunia ini memiliki kekuatan Xiao Yan yang kejam, di mana seseorang pergi keluar tanpa takut mati. Bagi seorang alkemis, serangan api adalah hal yang paling menakutkan. Fama bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Mereka mungkin juga memiliki beberapa keraguan-raguan di dahi mereka, tetapi dengan mukjizat yang dibuat sebelumnya di pertemuan agung alkemis, mereka mengerti untuk tidak dengan sembarangan memandang rendah lelaki kecil ini yang masih sangat muda. Tampaknya tidak ada kekurangan mukjizat dalam hal pemuda yang luar biasa ini. Apakah dia akan menggunakan benda itu? Saat dia mengamati tindakan Xiao Yan, alis Haibodong berkedut. Tangannya mulai merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa jenis merger ini tidak menimbulkan ancaman baginya, Haibodong mengalami trauma psikologis setelah ledakan skala besar dari penggabungan di waktu lain yang hampir menyebabkan beberapa Dou Huang menemui ajalnya. Karena itu, selama dia melihat orang ini menggabungkan api, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki dorongan untuk menghilang di suatu tempat yang jauh. Namun, untungnya Haibodong tidak kehilangan dirinya seperti yang dilakukannya terakhir kali. Dia dengan paksa menekan ki-nya di dalam hatinya, yang telah menjadi sedikit terburu-buru, sementara matanya menatap tajam ke medan perang. Api hijau dan berwarna ungu tumbuh semakin dekat. Riak energi ganas berulang kali melonjak keluar dari dua api. Kadang-kadang nyala api akan muncul memancarkan ledakan keras yang seperti gelombang guntur, menyebabkan semua orang yang hadir menjadi sedikit terkejut. Ekspresi Xiao Yan tenang saat dia melihat perubahan dari dua api yang berbeda. Dia terdiam sesaat di depan tangannya secara instan dan tiba-tiba bertepuk tangan berat. Bang, bang, api dua warna itu saling mengetuk keras. Gelombang suara gemuruh teredam berulang kali dipancarkan dari telapak tangan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikan mereka. Dia menggosok tangannya sedikit bersama dan kekuatan spiritual menyebar keluar dari tubuhnya dengan cara seperti kilat. Segera, itu melilit dua kelompok api dan mengikuti pengalaman masa lalunya, ia mulai mengendalikannya dengan sangat akrab dan mudah. Saat gosokan di antara tangan Xiao Yan tumbuh semakin cepat, cahaya redup tiba-tiba mulai menyebar dari telapak tangannya, seperti halnya guntur yang teredam. Sesaat kemudian, guntur yang teredam tiba-tiba berhenti. Xiao Yan menghela napas dengan lembut. Telapak tangannya, yang dipegang erat, perlahan-lahan berpisah. Cahaya dua warna hijau ungu dari telapak tangannya tiba-tiba menyebar ke seluruh penjuru. Cahaya cemerlang secara bertahap melemah. Saat mata semua orang buru-buru menyapu, wajah mereka segera terpana ketika mereka melihat lotus api hijau ungu yang perlahan-lahan berputar, tergantung di atas telapak tangan Xiao Yan. Ini adalah Dia terkejut ketika dia melihat nyala api dua warna di tangan Xiao Yan. Mulutnya terbuka ketika dia langsung menyapu kekuatan spiritualnya yang tersebar di seluruh tanah terbuka di atas lotus api itu.
Matanya seketika dan tiba-tiba menyusut. Sungguh energi yang sangat besar. Api surgawi dan api lain bergabung bersama, menghasilkan kekuatan ledakan besar untuk terbentuk karena ketidakcocokan mereka. Orang ini sebenarnya bisa melakukan langkah ini. Sebagai ahli alkimia tingkat 6, Guhe jelas mengerti bahwa menggabungkan dua api bersama-sama dapat menciptakan energi ledakan yang sangat besar. Namun, mencoba untuk menggabungkan dua api bersama dan membuatnya meledak atas instruksi yang diperlukan orang yang mengendalikannya untuk menjaga kedua api pada keseimbangan. Sulit untuk mengendalikan keseimbangan semacam itu. Jika salah satu dari dua nyala api menghancurkan keseimbangan ini, kedua nyala api ini pertama-tama akan meledak sebelum mereka bisa ditembakkan. Jika ini terjadi, bukan saja Xiao Yan gagal melukai lawannya, tetapi ia juga akan berakhir dengan menyebabkan dirinya terluka serius, kehilangan lebih banyak dari yang didapatnya. Dia tidak tahu apakah dia bisa dengan sempurna menggabungkan kedua jenis api dengan kemampuannya sendiri. Ini karena dia belum pernah mencoba melakukannya. Namun, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun ia dapat mengatakan bahwa kesulitan merger semacam ini tidak boleh lebih rendah daripada memperbaiki pil obat tingkat 4 atau bahkan obat tingkat 5. Namun demikian, pemuda di bawah ini tampaknya telah dengan mudah dan lancar menyelesaikan penggabungan yang sangat berbahaya ini. Bagaimana ini tidak menyebabkan Guhe merasa syok? Tidak ada keluhan kalah melawannya. Dia menghela nafas, memutar kepalanya dan berbicara kepada Liu Ling. Ekspresi Liu Ling serius ketika dia mengangguk. Meskipun persepsi rohaninya tidak mungkin seteliti Guhe, dia masih bisa samar-samar merasakan energi besar macam apa yang dimiliki oleh lotus api dua warna, yang hanya seukuran telapak tangannya miliki. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertandingan ini. Dia bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Apa hal yang telah dia ciptakan? Yun Leng, yang berada di platform batu, mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak pasti ketika melihat lotus api ungu hijau tergantung di atas tangan Xiao Yan. Tidak ada ide. Beberapa tetua di sampingnya saling memandang dan menggelengkan kepala karena ketidaktahuan. Yun Leng merajut alisnya erat. Dia perlahan-lahan membelai janggutnya dengan tangannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegelisahan muncul dalam hatinya. Semua tatapan yang hadir di tanah terbuka berkumpul di telapak tangan Xiao Yan. Meskipun mereka tidak yakin kekuatan macam apa yang dimiliki oleh lotus api hijau ungu, murid-murid sekte mistik laut tampaknya telah merasakan sesuatu. Beberapa murid yang lebih dekat ke medan perang mereka berdua tidak tahan panas dan telah meningkatkan ketebalan penutup pertahanan di permukaan tubuh mereka. Sungguh energi yang kuat. Orang ini benar-benar semakin sulit untuk dilihat. Kartu trufnya tampak keluar satu demi satu tanpa henti. Fama mengangkat pandangannya dari nyala api dan bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Dia kemudian menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas dengan sedikit khawatir di hatinya. Karena mereka telah mengenal orang ini, mereka berdua merasakan perasaan kaget beberapa kali. Tangan Xiao Yan perlahan bergerak naik dan turun. Teratai api berwarna hijau yang tergantung itu juga mengikuti tangannya karena berulang kali bergerak ke arah yang sama. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tekanan yang ditimbulkan oleh pedang tajam dan panas itu hampir menyebabkan tubuh Xiao Yan sedikit miring. Xiao Yan sedikit berpisah ketika energi besar yang mengalir turun ke tanah. Dia menarik napas dalam-dalam dan terdiam sesaat. Jarinya tiba-tiba menjentikkan teratai ketika dia dengan lembut bergumam, "Pergi, Engri Buddha Lotus Flame." Saat suaranya jatuh, teratai api ungu hijau tiba-tiba meninggalkan tangannya, berubah menjadi cahaya yang mengalir yang melaju ke arah pedang sinar matahari yang panas. Di bawah pengawasan tatapan tegang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka, dua sinar cahaya dengan cepat menyala di udara. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras sekitar 10 meter dari tanah seperti dua meteorit. Bang, suara ledakan besar bergema di seluruh gunung mistik laut pada saat ini. Sampai di sini dulu Sobat Ratu Anime, nantikan episode selanjutnya, sampai jumpa.